Sir Alex Ferguson telah memberikan penilaian tegas tentang perjalanan panjang Manchester United untuk kembali ke puncak sepak bola Inggris, menilai bahwa klub tersebut mungkin menghadapi 1 dekade lagi tanpa gelar liga, meskipun ada tanda-tanda kemajuan awal di bawah Ruben Amorim. Berbicara selama kunjungan ke Bahrain, mantan manajer legendaris tersebut menawarkan prediksi realistis tentang masa depan, mengakui besarnya tugas yang ada di tangan sambil mendesak kesabaran di era yang penuh tuntutan. Selama 26 tahun di Old Trafford, Sir Alex membentuk salah satu dinasti paling sukses dalam sejarah sepak bola, mengumpulkan 38 trofi utama, termasuk 13 gelar Liga Premier dan 2 kemenangan Liga Champions. Sejak pensiunnya pada akhir musim 2012-13, United belum berhasil menambah salah satu hadiah tersebut ke kabinet mereka, mengalami perubahan manajerial dan ketidakpastian strategis. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Ferguson menyamakan keadaan United saat ini dengan kekeringan panjang yang pernah dialami oleh Liverpool. Ketika dia tiba di Manchester pada tahun 1986, Liverpool adalah kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris dan Eropa, dengan 4 piala Eropa dan kesuksesan domestik yang tak henti-hentinya. Gelar liga mereka yang akhirnya diraih pada tahun 2020 terjadi 31 tahun setelah yang sebelumnya. Ferguson sangat ingin membela Amorim yang memasuki ruang ganti yang bergejolak di tengah musim lalu. Namun meskipun dengan usaha terbaiknya, kampanye United 2024-2025 berantakan dengan buruk, berakhir di posisi ke-15, posisi terendah mereka di era Liga Premier. Dia mewarisi skuad yang retak dan klub yang bergulat dengan identitasnya sendiri. Berbicara kepada press box PR di Bahrain, Ferguson mengatakan, dia, Amorim, memiliki kepribadian yang baik. Itu tidak mudah. Saya ingat melihat kembali masa saya di sana, memulai ketika Liverpool sangat dominan. Mereka adalah klub fantastis yang memenangkan Piala Eropa 4 kali dan semua itu, tetapi kemudian butuh 31 tahun bagi mereka untuk memenangkan liga lagi. Kami sekarang berada dalam situasi yang sama. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 11 tahun karena siklus tersebut. Itu harus dipikirkan dengan cermat dan kita harus memastikan rekrutmen lebih baik daripada sebelumnya. Ferguson percaya bahwa perekrutan yang meningkat di United telah menjadi pusat pemulihan mereka. Dia menyoroti kiper Senne Lammens sebagai sosok transformasional sejak kedatangannya dari Royal Antwerp dengan nilai 21,7 juta pound sterling. Dalam usia 23 tahun, pemain Belgia tersebut telah mengklaim posisi nomor 1 dan mengesankan dengan ketenangan dan distribusinya. Saya pikir penunjukan kiper Lammens telah membuat perbedaan. Dia masih muda di usia 23 tahun, dia cepat, badannya besar, memiliki kaki dan tangan yang baik dan itu menurut saya membantu. Saya pikir mereka membutuhkan pemain seperti itu. United selalu memiliki pemain-pemain inspiratif selama bertahun-tahun. Saya pikir itu telah membantu. Dia juga menyoroti dampak dari penambahan pemain penyerang Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, yang menyarankan bahwa keduanya memiliki kualitas untuk mendorong United maju selama fase pembangunan kembali. Dua lainnya, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, mereka tampaknya akan berkontribusi pada pemulihan performa kita, tambah Ferguson. Ketika Ferguson merenungkan visi jangka panjang, Bruno Fernandes telah berbicara secara terbuka tentang persimpangannya sendiri di Old Trafford. Kapten United tersebut mengungkapkan bahwa dia memiliki 2 kesempatan nyata untuk meninggalkan klub dalam beberapa tahun terakhir, tetapi akhirnya memilih untuk tetap tinggal, meskipun mengakui bahwa waktunya di Manchester belum menghasilkan tingkat trofi yang diinginkannya. Bagi Fernandes, keyakinan pada ambisi klub terbukti menjadi penentu. Dia menegaskan bahwa jaminan dari pihak manajemen tentang mengembalikan status United meyakinkannya untuk menolak tawaran dari tempat lain. Pemain internasional Portugal ini tetap yakin bahwa trofi masih dapat dicapai, meskipun jalannya jauh dari mudah. Berbicara kepada Rio Ferdinand Presents, dia berkata, jelas ketika saya berbicara tentang pergi dan memenangkan trofi, saya tetap di sini karena saya pikir saya masih bisa memenangkan trofi di sini. Saya tidak akan tetap di sini jika klub tidak memberitahu saya bahwa tujuan kami masih untuk mencapai yang setinggi mungkin, kembali memenangkan trofi, kembali menjadi klub seperti sebelumnya. Karena jika itu bukan tujuannya, maka ya saya tidak akan tetap di sini. Namun ini karena saya tahu tujuan klub masih untuk kembali ke tempat yang mereka inginkan dan di mana saya ingin klub berada. Dan itulah alasan saya datang ke klub ini sejak awal. Jadi jika saya bisa membantu untuk kembali ke sana, itu semua yang ingin saya lakukan. Hasil imbang dramatis United dengan Bournemouth menunjukkan kemajuan dan kekurangan yang masih ada, meninggalkan tim di posisi ke-7 dalam klasemen. Mereka sudah tidak lagi di Eropa musim ini dan sudah tersingkir dari Carabao Cup, mempersempit jalan mereka untuk meraih trofi.
Piala FA kini merupakan peluang paling realistis mereka untuk meraih trofi, dengan pertandingan Januari melawan Brighton yang akan datang. Pada akhirnya, perjalanan Manchester United untuk kembali ke puncak jelas bukan proses singkat, dan pesan Sir Alex Ferguson mengingatkan bahwa kesabaran, konsistensi, serta ketepatan dalam rekrutmen adalah kunci utama. Di tengah tantangan besar dan ekspektasi tinggi, tanda-tanda kemajuan di bawah Ruben Amorim, didukung oleh pemain-pemain muda dan berpengaruh, memberi secercah harapan bagi masa depan klub. Komitmen figur-figur penting seperti Bruno Fernandes menunjukkan bahwa keyakinan terhadap visi jangka panjang United masih hidup. Meski jalan menuju kejayaan penuh rintangan dan mungkin memakan waktu bertahun-tahun, fondasi yang tepat, keputusan yang cermat, dan dukungan berkelanjutan dapat menjadi penentu apakah United mampu mengakhiri penantian panjang mereka. Untuk saat ini, fokus pada pembangunan yang stabil dan peluang di Piala FA menjadi langkah realistis sembari klub perlahan menapaki kembali identitas dan ambisi besarnya. Jika kamu menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputaran dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.